Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutan dari video perihal membahas tentang mafhumut tawasul, yaitu memahami tentang tawasul yang sahih, tawasul yang benar, tawasul yang tidak bertentangan dengan syariat, dan sekaligus menjawab terhadap tuduhan-tuduhan sebagian kelompok atau sebagian orang yang masih salah di dalam memahami tentang hakikat daripada tawasul. Masih di dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, yaitu kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani pada halaman yang ke-123 tentang mafhumut tawasuli, memahami tentang tawasul. Tadi pada awalan sudah Al-Fakir jelaskan, kemudian yang kedua adalah tentang memahami hakikat daripada tawasul. Qala al-mu'alif, sanian yang kedua adalah annal mutawassila. Kalau tadi al-mutawassal berarti isim maf'ul, sekarang adalah isim fa'ilnya annal mutawassila. Kalau tadi seseorang yang dijadikan sebagai wasilah, yang dijadikan sebagai tawasul, sekarang sebagai orang yang bertawasul. Annal mutawassila ma tawassala bihadil wasitati illa limahabbatihi laha. Jadi orang yang bertawasul itu dia akan menjadikan orang yang dijadikan tawasul, misalnya dia bertawasul kepada ulama, kepada orang soleh, itu karena rasa cintanya, ya, karena dia meyakini bahwa dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Di sini ma tawassala bihadil wasitati illa limahabbati, dia tidak mungkin menjadikan orang yang dijadikan wasitoh, ya, perantara ataupun wasilah untuk bertawasul kecuali dia mencintainya dan dia mengiktikadkannya wa i'tiqadihi annallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbuha, dan dia pasti meyakini, mengiktikadkan bahwa Allah juga mencintainya. Contoh seperti kita bertawasul dengan orang-orang soleh karena kita meyakini, kita mencintai orang soleh, mencintai para ulama, mencintai para wali, karena jasa-jasa beliau, karena kedekatannya dengan Allah SWT, dan sudah masyhur sebagai, dikenal sebagai orang yang soleh. Tidak mungkin kita bertawasul kepada orang-orang yang memiliki track record yang buruk di masa hidupnya, misalnya dia seorang perampok, misalnya seorang penjahat, seorang koruptor misalnya, ya, tidak mungkin. Pasti orang yang dijadikan wasitoh sebagai mutawassal, ya, pasti orang yang kita cinta kepadanya karena amal solehnya, karena jasa-jasanya, karena keulamaannya, karena kewaliannya, dan kita mengiktikadkan bahwa Allah juga mencintainya, ya. Karena sesungguhnya walau doharo khilafu dzalik, kalau menjadi jelas khilafu dzalik, bertentangan dengan itu, artinya sebaliknya, ya, dia tidak menyukai orang itu, ya, kemudian kita juga tidak, kita mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah juga tidak menyukai orang itu, tidak mungkin kita jadikan sebagai wasilah, sebagai wasitoh yang kita jadikan sebagai tawasul, tidak mungkin, ya. Maka lakana abadan nas, karena sesungguhnya kalau demikian justru manusia itu akan menjauh. Padahal kita menjadikan wasitoh, menjadikan prasarana untuk bertawasul itu karena kita menyukainya, karena kita mencintainya, dan kita meyakini bahwa Allah juga mencintainya. Kalau tidak demikian, pasti manusia pun pasti akan menjauh, bukan justru mendekat. Wa asadan nasi karohatan lah, karena sebagian manusia, pasti kebanyakan manusia akan karoha, akan membencinya. Contoh seperti seorang pencuri, seorang ahli maksiat, orang yang tidak bukan ulama, bukan orang alim, bahkan dia tidak, dia terkenal sebagai orang-orang yang menentang terhadap agama misalnya, tidak mungkin kita jadikan wasito, ya kan? Kemudian salisan yang ketiga adalah bahwa annal mutawassila, ini isim fa'il lagi, sesungguhnya orang yang bertawasul itu lau i'taqada anna man tawassala bihi ilallahi yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mislallahi ta'ala audunahu faqad asroka. Kalau seseorang yang bertawasul, kita semua, misalnya saya yang bertawasul,
kita kok mengiktikadkan bahwa orang yang kita jadikan wasilah itu dia bisa memberikan manfaat dan madarat seperti Allah kedudukannya, ya, seperti Allah kedudukannya, maka faqad asroka, maka siriklah kita. Kalau kita mengiktikadkan misalnya kita bertawasul dengan wali songo, ya, atau dengan ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, para wali yang dikenal masyhur sebagai wali, tapi kita meyakini bahwa wali tersebut ataupun ulama tersebut yang meninggal dunia tersebut dia bisa memberikan manfaat dan madarat seperti Allah, ya, tanpa izin Allah, maka syirik. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Jadi tidak seperti yang mereka tuduhkan. Sebagian orang tuduhkan kepada orang-orang yang berziarah, kemudian dia bertawasul, mereka menganggapnya demikian, makanya dianggap syirik. Padahal kita tidak pernah melakukan seperti itu. Kita hanya bertawasul, artinya tetap maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala wahdah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Arabian annat tawasula laisa amrun laziman au darurian, bahwa sesungguhnya tawasul itu bukan menjadi sesuatu yang wajib ataupun yang suatu keharusan, tidak harus juga, ya. Jadi mau bertawasul juga bagus, tidak bertawasul juga tidak masalah, itu bukan sesuatu yang wajib, ya kan? Karena sesungguhnya walaysat al-ijabatu mutawaqqifatan alaih, bahwa sesungguhnya ijabah ataupun tidak ijabahnya suatu doa itu tidak tergantung pada tawasulnya. Karena bal aslu doa Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya asal atau hakikatnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlakon, secara mutlak. Kama qala Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Maka fa idza sa'alaka, di saat bertanya kepadamu wahai Muhammad, siapa hambaku ibadi anni, tentang aku, maka fa inni qaribun, maka sungguhnya aku Allah adalah qarib, zat yang sangat dekat, ya. Maka kemudian wa kama qala Ta'ala, seperti firman Allah lagi, qul ud'ullaha awida'ur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Qul, ngucap sira Muhammad, ud'u Laha awida'u, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa berdoalah kamu kepada Allah, atau engkau berdoa kepada Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Ayyama tad'u, ya, menggunakan salah satu nama dari beberapa nama Allah yang husna, dari beberapa nama Allah yang bagus. Maka Allah memiliki Asmaul Husna, ya. Jadi kita bertawasul dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, misalnya, ya Latif, ya, itu adalah bagian daripada Asmaul Husna. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa marilah kita bersikap di dalam beragama ini menggunakan ilmu. Jadi, dan ilmu itu juga kita harus siap untuk berbeda, ya. Karena kita harus bisa menempatkan sesuatu yang sifatnya furu, yang sifatnya adalah ikhtilaf, bukan hanya satu pendapat. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Bagi kelompok-kelompok yang mereka tidak bertawasul, mereka tidak menggunakan tawasul, ya tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah di saat mereka menghukumi orang yang bertawasul sebagai pelaku-pelaku syirik. Itu yang menjadi permasalahan. Padahal para ulama tidak pernah mempermasalahkan tentang tawasul, tetapi hanya yang diikhtilafkan ataupun yang diperdebatkan adalah tentang mutawasalnya, yaitu sesuatu yang dijadikan tawasul itu. Maka insya Allah akan saya bahas kembali di lanjutan di video selanjutnya, masih tentang al-muttafaq alaihi minat tawasul, sesuatu tawasul yang disepakati oleh ulama dan tawasul yang tidak disepakati oleh para ulama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.